Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Digital Marketing Polban. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara berjualan efektif tanpa modal dan langsung dapat untung menggunakan strategi dropship di Shopee. Nah, selama pandemi ini mungkin beberapa dari kita terkena dampaknya secara ekonomi, jadi bisnis dropship ini bisa jadi cara alternatif bagi kita. Oke, lanjut aja ke penjelasannya. Baik, di sini ada beberapa topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian dropship. Dropship adalah metode jual beli dalam perdagangan yang mana penjual tidak melakukan kegiatan stok barang maupun proses pengiriman barang. Atau secara singkatnya, kita itu adalah perantara antara konsumen dan supplier, di mana kita mencari konsumen dan menerima orderan mereka, kemudian orderan tersebut kita teruskan ke supplier. Begitu suppliernya mengkonfirmasi orderan tersebut, supplier akan mengirimkan produk atau orderan konsumen kita ke konsumen atas nama kita. Lalu dapat untungnya di mana nih? Nah, jangan khawatir. Jadi kita contohkan saja. Misalnya supplier itu menjual produk dengan harga 10.000. Nah, kita bisa menjual produk tersebut dengan harga 15.000. Jadi, konsumen akan order produk tersebut ke kita dengan harga 15.000. Kemudian kita akan order pesanan tersebut ke supplier dengan harga 10.000. Nah, otomatis kita sudah mendapatkan 5.000 kan? Nah, begitulah cara kerjanya dropship. Nah, terus manfaatnya apa nih dari bisnis dropship? Yang pertama, modalnya kecil alias tanpa modal juga bisa dilakukan karena kita itu hanya menggunakan kuota atau handphone kita saja sebagai modalnya untuk mempromosikan barang dan berhubungan atau berkontakkan langsung dengan supplier. Selanjutnya, minim resiko karena kita tidak perlu menstok barang dan kalaupun ada customer yang order ke kita, produk tersebut pasti langsung terjual. Yang ketiga, kerjanya fleksibel, bisa di mana saja dan kapan saja. Dan yang keempat, mudah dijalankan. Nah, terus bedanya sama reseller apa nih? Nah, kalau reseller itu modalnya lebih besar dan memaksa kita untuk menstok barang dan otomatis resikonya lebih besar. Biasanya supplier akan memberikan syarat kepada resellernya. Resellernya itu harus membeli minimal 100 piece misalnya. Nah, itu kan resikonya besar ya karena kita terpaksa harus menstok barang dan 100 piece tersebut itu tidak mungkin langsung terjual. Maka resikonya lebih besar, tapi lebih menguntungkan karena harga yang diberikan oleh supplier itu lebih rendah. Nah, maka dari itu kami merekomendasikan bisnis dropship daripada reseller karena modalnya lebih kecil, tidak perlu menstok barang, minim resiko, dan tetap mendapatkan untung. Bisnis dropship ini juga cocok untuk yang belum punya modal atau belum berpengalaman terhadap bisnis online. Saat menjadi seorang dropshipper, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun strategi. Yang pertama, kita harus menentukan target pasar atau calon konsumen kita. Kira-kira kepada siapa nantinya produk kita akan ditawarkan. Kemudian kita bisa menentukan produk yang ingin dijual. Misalnya, karena lingkungan saya itu banyaknya perempuan dan senang menggunakan kerudung pasmina, saya dapat menjual produk hijab, macam-macam hijab. Nah, dengan melihat peluang tersebut, bisa saja teman-teman saya membeli dan saya bisa langsung mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, kita harus menentukan supplier yang berkualitas karena seorang dropshipper itu tidak memiliki stok barang sehingga mereka tidak bisa mengecek kualitas produknya secara langsung. Maka dari itu, sangat penting untuk memilih supplier yang terpercaya. Selanjutnya, menyesuaikan harga produk yang akan dijual. Kita harus menentukan harga yang cocok dengan target pasar dan produk yang ingin dijual. Nah, misalnya target konsumen saya adalah mahasiswa. Mahasiswa itu belum punya penghasilan, jadi mereka akan cenderung membeli produk yang lebih murah. Jadi kita tidak bisa menjual harga yang terlalu tinggi untuk mereka. Dan kita juga harus menyesuaikan dengan kualitas produk yang kita jual. Selanjutnya, membuat akun toko pada e-commerce atau sosial media. Hal ini berfungsi untuk menaruh katalog produk, warna, dan model, dan juga mempromosikan produk kita. Kemudian, membuat promosi yang menarik. Kita dapat membuat diskon ataupun giveaway dengan syarat tertentu agar tidak rugi. Misalnya, diskon 10% dengan minimal pembelian 30.000 atau memberikan giveaway dengan syarat mereka harus memposting produk kita di Instastory mereka.
Kita juga bisa menggunakan sosial media lain seperti Twitter atau TikTok untuk mempromosikan produk kita. Nah, untuk mengambil produknya sendiri, kita bisa mengambil dari Shopee, Allshop di Instagram, atau situs-situs lain. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengambil produk dari Shopee. Yang kita tahu juga, produk di Shopee itu sangat bervariasi dan sangat lengkap dengan harga yang murah. Di Shopee juga banyak promo yang menarik seperti gratis ongkir maupun cashback. Dan di Shopee juga memiliki banyak supplier dengan variasi harga yang berbeda dan kualitasnya juga berbeda. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih supplier yang tepat. Nah, kalau kita mau ngambil barangnya dari Shopee, diusahakan untuk tidak menaruh barangnya juga di Shopee karena nanti resinya itu ada dua, resi dari kita dan resi dari supplier. Nah, nanti Shopee itu bisa mencurigainya dan bisa memblokir toko kita. Alternatifnya kita bisa mempromosikan produk kita di Instagram, di Facebook ataupun WhatsApp. Kemudian kita bisa mengorder dari toko Shopee supplier, kemudian memasukkan nama dan alamat konsumen, lalu scroll ke bawah untuk mengaktifkan fitur dropshipper, lalu memasukkan nama kita dan nomor telepon kita. Dengan begitu, saat barangnya sampai di konsumen tahunya kita yang mengirimkan barang, seperti itu. Teman-teman juga bisa mengambil barang dari beberapa situs dropship. Untuk contoh yang pertama itu ada toko distributor. Toko distributor memiliki kategori produk yang cukup banyak dan lengkap, dari buku sampai fashion juga ada. Dan manfaat yang bisa kita dapatkan adalah mendapat jaminan keamanan saat belanja, transaksi mudah dengan aplikasi Android, dan menjamin stok produk tersedia. Teman-teman gak usah khawatir nih kalau misalkan kita udah dapat orderan ternyata barangnya kosong. Selanjutnya ada website Tanah Abang yang cocok buat teman-teman yang mau jualan produk-produk fashion. Ada produk perempuan, anak, sampai pria juga ada di sini, lengkap dan tidak ada biaya langganannya juga. Harganya juga sudah harga grosir, jadi pastinya murah. Dan produknya juga cukup lengkap dan mereka itu ngasih foto asli yang berkualitas dan bagus. Tapi ada minimum pembeliannya, yaitu cuma 3-6 piece. Nah, untuk mengakalinya, teman-teman bisa open pre-order atau open PO untuk mengumpulkan orderan. Begitu udah ada 3 piece atau 6 piece itu, teman-teman langsung order aja gitu. Selanjutnya ada website resellerdropship.com dengan biaya langganan 150.000 per tahun. Ini cukup murah ya karena hitungannya per tahun, dengan brand-brand yang sudah terpercaya. Nah, adapun manfaat yang bisa kita dapatkan yaitu gambar produknya, ada aplikasinya, bisa cek stok, garansi retur 60 hari, cashback, ada program hadiah, dibuatkan toko online sendiri, dan fitur upload ke sosial media seperti WA, IG, Facebook, dan lain. Selanjutnya adalah website dusdusan.com. Nah, ini biaya langganannya cukup tinggi ya, 299.000 per tahun, tapi kategori produknya itu cukup bervariasi dengan fashion, kecantikan, kesehatan, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah manfaatnya, yaitu harga reseller dengan diskon 50%, ada kelas online-nya dan komunitas aktif buat sharing atau diskusi, ada program gratis ongkir, bisa mengumpulkan poin dan ditukar dengan produk, dan juga ada garansi produk 3x24 jam. Jadi walaupun harganya mahal juga masih tetap seimbang dengan manfaat yang diberikan. Terakhir, ini ada beberapa tips biar bisnis dropship kita sukses. Yang pertama, sebaiknya jangan menjual produk musiman, karena biasanya daya saing produk musiman itu cukup rendah dan mereka itu tidak akan bertahan lama di pasar. Jadi mending memilih produk yang sifatnya jangka lama gitu dan bisa bertahan lama di pasar seperti produk-produk fashion. Kemudian utamakan memilih produk yang tidak mudah rusak, karena sekali lagi dropshipper itu tidak memiliki stok barang, jadi tidak bisa memastikan kualitas produknya. Jadi hal ini untuk menghindari kerusakan barang saat pengiriman. Selanjutnya, perlakukan pelanggan sebaik mungkin. Kita harus membalas chat konsumen dengan cepat,
dengan sopan, dengan santun, dan memberikan pelayanan atau produk yang terbaik agar mendapatkan rating yang bagus. Karena dengan rating yang bagus akan mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap bisnis kita, dan jika konsumen sudah percaya itu pasti mereka akan membeli produk kita gitu. Karena sekarang juga di era digital seperti ini, konsumen pasti akan memeriksa dulu ratingnya. Itu yang akan konsumen lakukan pertama kali ketika berbelanja secara online. Jadi kita harus mempertahankan rating 5 atau testimoni kita gitu. Selanjutnya, menentukan identitas brand. Maksudnya kita tuh ingin membangun bisnis yang seperti apa. Apakah fokus hanya di hijab saja, atau fashion saja, atau mungkin makanan. Nah, saya sarankan untuk tetap fokus di salah satu bidang saja, misalkan di fashion, terus jangan tiba-tiba beralih haluan ke makanan gitu. Hal itu penting untuk membangun identitas brand kita. Terakhir, visualisasikan produk dengan baik. Nah, foto atau video yang sudah ada dari supplier itu bisa kita edit lagi agar lebih menarik. Oke teman-teman, sekian pemaparan tentang bisnis dropship. Semoga bisa membantu untuk kita semua selama PPKM atau pandemi ini. Dan jangan lupa untuk cek video lainnya di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.